Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasana Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, dalam proses penaklukan Nusantara, Mahapati Gajah Mada tidak hanya melakukannya dengan cara militer semata. Dengan bekal diplomasi ulung dan siasat yang cerdik, tak jarang hal tersebut lebih efektif dalam menaklukkan daerah sekitar, termasuk kerajaan Bedahulu di Pulau Bali. Salah satu rintangan besar Gajah Mada adalah Ki Kebo Iwe, sang patih kerajaan Bedahulu yang dikenal sakti dan memiliki kekuatan yang mengagumkan. Mendengar nama besar Kebo Iwe, Gajah Mada pun segan seraya memilih mengatur siasat agar terhindar dari resiko besar bila terjadi perang tanding di antara keduanya. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Dahulu kala, pada tahun 1343 Masehi, di Pulau Bali terdapat kerajaan Bali Aga yang pemerintahannya berpusat di Bedahulu. Karena letak ibu kota kerajaan ini di Bedahulu, sehingga kerajaan ini sering disebut pula dengan Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Pada saat itu, kerajaan Bedahulu dipimpin oleh sang penguasa terakhir, yakni Prabu Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Sang raja inilah yang menentang ekspansi kerajaan Majapahit yang dipimpin Mahapati Gajah Mada. Konon Mahapati Majapahit ini segan dan ciut nyali mendengar kebesaran nama sang patih kerajaan tersebut yang bernama Ki Kebo Iwe. Ki Kebo Iwe juga dikenal dengan nama Kebo Wandira atau Kebo Taruna, yang berarti kerbau yang berjaga. Pada masa itu, nama-nama binatang tertentu seperti kebo atau kerbau, gajah, mahisa atau banteng, banyak atau angsa sangat familiar digunakan sebagai gelar kehormatan, khususnya di Pulau Bali maupun di Jawa. Panglima perang dari kerajaan Bali Aga ini terkenal kuat dan susah sekali untuk ditaklukkan. Bahkan ia dianggap sangat sakti. Kisah Kebo Iwe ini tak cuma dikenal di Bali semata. Di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Kebo Iwe disebut juga dikenal dengan nama Kebo Suwo Iwo. Dalam versi Jawa diceritakan bahwa kala itu kedatangan Kebo Iwe ke Jawa karena terpesona oleh kecantikan putri Jawa yang terkenal di kerajaan Majapahit. Namun, dalam versi Bali, kedatangan Kebo Iwe ke Jawa bukan hanya sekedar soal percintaannya dengan putri Jawa, melainkan karena atas undangan Mahapati Gajah Mada. Raja Bali Aga
Sri Asta Suraratna Bumi Banten merasa bahwa kerajaan yang dipimpinnya saat itu sangat kuat karena memiliki dua orang panglima yang memiliki kesaktian yang tinggi sehingga sulit untuk ditaklukkan, yakni Ki Kebo Iwo dan Ki Pasung Kriegis. Mendengar pertentangan Raja Bali, Raja Putri Majapahit Tribhuwana Tunggadewi merasa geram dan tidak terima atas sikap Raja Bali yang tidak bersedia tunduk pada kerajaan Majapahit. Ratu Tribhuwana Tunggadewi selanjutnya memerintahkan Gajah Mada untuk menaklukkan Bali pada tahun 1343 Masehi. Mahapatih Gajah Mada memandang Ki Kebo Iwo dan Ki Pasung Kriegis, panglima perang Bali Aga ini, lebih senior dan ahli strategi militer yang cukup mumpuni. Gajah Mada selanjutnya mengatur siasat guna menaklukkan kerajaan pendahulu ini. Hal pertama yang dilakukan Gajah Mada adalah menaklukkan rintangan pertama, yakni Ki Kebo Iwo, yang terkenal selain memiliki fisik besar, juga memiliki kekuatan yang mengagumkan. Gajah Mada lalu meminta kepada Ratu Tribhuwana Tunggadewi untuk membuat surat persahabatan dengan Bali Aga agar ia dapat masuk ke wilayah kerajaan tersebut. Sang Mahapatih selanjutnya menghadap Raja Bali Aga dengan disertai surat tawaran perdamaian guna memancing Kebo Iwo keluar dari wilayahnya. Gajah Mada kemudian menjanjikannya untuk dikawinkan dengan putri cantik dari Jawa dengan dalih tanda persahabatan. Tanpa curiga sedikit pun, Kebo Iwo akhirnya dengan senang hati datang ke tanah Jawa guna menemui putri cantik seperti yang dijanjikan kepadanya. Namun sesampainya di Majapahit, Kebo Iwo selanjutnya dibunuh dan menjadi tumbal Nusantara dari misi ekspansionis Mahapatih Gajah Mada. Demikian Sobat Hasata yang budiman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.